Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bersama-sama akan mengikuti pembahasan soal penilaian tengah semester pada halaman 33. Catatan jawaban soalnya sudah dicatat minggu yang lalu. Nah, marilah kita sama-sama memahami untuk pembahasannya. Sekarang kita lihat soal nomor 1. Nomor 1 ini diketahui bahwa 4 cos 3x ditambah 2 akar 3 sama dengan 0 dengan batasan. Nah, ini harus diperhatikan, yang nilai yang dicari adalah nilai x yang berkisar antara 180 sampai dengan 360. Nah, di sini 4 jawabannya 4 cos 3x sama dengan, nah kita pindah yang atas tadi, positif jadi negatif, min 2 akar 3. Nah, 4 cos 3x sama dengan min tadi yang positif berpindah luas jadi 2 akar 3. Nah, maka cos 3x sama dengan minus 2 akar 3 dibagi 4 ya sini tadi. Nah, min yang kita bagi yang tidak bentuk akar aja. Min 2/4 sama dengan min setengah akar 3. Nah, nilai cos berapa ya? Nilainya setengah akar 3, nilainya adalah 30 derajat. Nah, kemudian cos di sini bernilai negatif, maka berada di kuadran 2 dan 3. Untuk di kuadran 2, maka cos 3x yang dicari tadi. Cos 3x sama dengan cos untuk kuadran 2, berarti 180 dikurang 30 nih. 30 sebagai pengurang. 180 dikurang 30 derajat adalah cos 150. Maka yang kita ambil sudah sama-sama cos, ambil nilai ini aja, dalamnya aja. 3x sama dengan 150 dibagi 3, jadi x nya 150 dibagi 3 sama dengan 50 derajat. Kenapa ini tidak memenuhi? Karena berada di kisaran x nya adalah antara 150 sampai 360, berarti untuk x 50 tidak memenuhi. Nah, kita teruskan untuk kuadran ketiga tadi, cos 3x, berarti kuadran 3 itu adalah 180 ditambah, kalau kuadran 2 tadi 180 dikurang, kalau kuadran 3 180 ditambah 30 sama dengan 210. Nah, 3x sama dengan 210, maka x nya 210 dibagi 3 adalah 70. Nah, ini juga tidak memenuhi karena masih kurang dari 180 syarat tadi. Nah, kemudian karena tidak ada nilai yang memenuhi, maka kita cari pada putaran yang kedua yang lebih dari 360 derajat. Nah, untuk kuadran kedua, berarti itu kita tambahkan 360 tambah yang tadi, yang di atas tadi. Nah, yang ini sebagai patokan 150 di kuadran 2, 210 di kuadran 3 sebagai patokannya. Jadi setelah putaran yang pertama, berarti 360 ditambah 150. Kita ambil yang di atas tadi, yang ini tadi. Nah, jadi 360 tambah 150 sama dengan 510. 510 dibagi 3 sama dengan 510 bagi 3 sama dengan 170. Nah, ini masih tidak memenuhi karena batas minimal tadi adalah berapa tadi? Batas minimalnya adalah 180, berarti masih belum memenuhi. Nah, kemudian kita cari kuadran yang ketiganya. Kuadran ketiga berarti berapa tadi? 3x, letak sebagai yang dicari yang cos 3x nya. 3x sama dengan 360 ditambah dengan 210 sama dengan 570. 570 dibagi 3 sama dengan 190. Nah, ini sudah memenuhi 190. Nah, karena putaran ketiga ini sudah setelah putaran berarti satu putaran tidak memenuhi, putaran kedua yang memenuhi hanya 190. Kemudian putaran yang setelah putaran kedua ini, berarti setelah putaran yang kedua maksudnya ini, setelah putaran yang ketiga. Nah, putaran ketiga berarti lebih dari 720. Nah, banyak kita carikan tadi kuadran kedua. Kuadran kedua berarti 3x sama dengan 720 ditambah 150. Nah, ini acuan yang penting, nilai ini nilainya tadi, nilainya negatif untuk cos berada di kuadran 2 dan kuadran 3 tadi. Nah, ini acuannya 150 dan 210. Nah, yang lebih dari pertanyaan yang ketiga berarti 720 ditambah 150
sama dengan 870. 870 dibagi 3 sama dengan 290. Nah, ini memenuhi. Kemudian kode yang ketiga, 3x berarti 720 ditambah 210 tadi. Yang 210 tadi 720 tambah 210 adalah 930. 930 dibagi 3 adalah 310. Nah, memenuhi. Nah, ini ada di pilihan ganda itu yang nilainya 190 derajat yang memenuhi, 290 derajat dan 310 derajat. Kemudian lanjut soal yang kedua. Nah, ini sifatnya perlu dipahami juga ini. Sin kuadrat 2x ditambah 2 sin x cos x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, x yang dicari adalah antara 0 sampai dengan 360. Berarti di satu putaran aja nih, antara 0 sampai 360. Nah, yang ini sifat 2 sin x cos x ini jadinya apa? Sin 2x. Nah, sin kuadrat 2x jadinya tetap ini ditambah sin 2x yang kita ubah dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini kan di sini ada kuadrat, isinya sama-sama 2x, maka yang ini kita faktorkan. Ini sama isinya sin, sini pun sin, isinya sama juga, maka ini namanya difaktorkan. Kalau nya sini sin kuadrat 2x, sini sin 5x, nah itu lain isinya, kan tidak bisa difaktorkan karena sama-sama sin, kemudian isinya sudutnya sama 2x, sama-sama 2x, maka bisa kita faktorkan. Nah, di depan tengah-tengah sini kan 1 nih. Kalau sin kuadrat 2x berarti sin 2x kali sin 2x. Nah, sama dengan sin kuadrat x. Sini supaya selisihnya 1, pengalinya min 2, maka 2 dikali min 1. 2 kali min 1 min 2. 2 dikurang 1, 1. Nah, 1 di sini. Jadi ini anunya pemfaktorannya. Sin 2x tambah 2 dikali sin 2x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita ambil masing-masing. Sin 2x tambah 2 sama dengan 0. Atau ini pelan, sin 2x dikurang 1 sama dengan 0. Yang ini positif menjadi negatif. Nilai sin itu paling tinggi adalah 1, paling rendah adalah min 1. Nah, karena itu min 2 ini tidak memenuhi, kan tidak bisa dicari karena nilai sin itu maksimal nilainya adalah 1. Nilai sin yang paling rendah adalah min 1. Jadi kalau ada min 2 atau 2 berarti tidak memenuhi. Nah, yang ini sin 2x sama dengan dikurang 1 sama dengan 0, berarti min 1 jadinya 1. Nilai 1 kan positif, berarti kita cari nilai sin yang positif. Nilai sin yang positif itu berada di kuadran 1. Satunya pas di 90 nih. Nah, di kuadran 1. Kuadran 1 dan 2 sebenarnya, tapi sin yang ini sin berapa? Ini 1 adalah 90 derajat. Berarti kita ambil yang ininya 2x sama dengan 90. Berarti x nya 90 dibagi 2. Jadi yang nilai 1 itu 1 aja, yaitu 90 derajat berada di kuadran 1. Nah, kemudian kita cari pelan di kuadran yang lebih dari 360, kita tambahkan dengan 90. Jadi 360 ditambah 90 itu adalah 450. Jadi 450 ini sebenarnya di kuadran 1 juga. Karena kalau kita kembalikan 450 dikurang 360 adalah 90. Nah, jadi ini sebenarnya kuadran 1 juga. Jadi kita ambil 2x sama dengan 450, maka x nya sama dengan 450 dibagi 2 sama dengan 225 derajat. Berarti nilai x nya yang memenuhi adalah 45 derajat dan 225. Nah, itu untuk soal nomor 2. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 3. Nah, ini tan 375. Kan tan 375 derajat itu lebih dari satu putaran. Satu putaran kan 360 derajat. Berarti kita kurangkan aja, 375 dikurang 360 sama dengan 15 derajat. Berarti tan 375 sama dengan tan 15. Nah, tan 15 ini bukan sudut istimewa, maka itu kita gunakan sifat tan penjumlahan atau selisih sudut yang menggunakan sudut istimewa. Nah, maka 15 ini kita gunakan selisihnya adalah 45 dikurang 30. Nah, ini harus hafal juga rumusnya lah. Kalau nya kurang di sininya kurang, tapi sininya tambah. Berarti tan 45 dikurang tan 30 dibagi 1 ditambah tan 45 kali tan 30. Tan 45 adalah 1. Tan 30 adalah sepertiga per 3. 1, 1. Tambah, tambah.
tan per 5 1, tan 30 sepertiga akar 3. Ini kita kalikan 1 kali sepertiga akar 3 tetap sepertiga akar 3. Nah ini kita kali silang, ini bulat, ini pecahan, maka yang bulat ini kita pecah dengan cara mengali silang 3 kali 1. Nah 3 dikurang akar 3, satunya kemana? Satunya sudah dikalikan lah, 1 kali akar 3 juga, jadi satunya tidak perlu ditulis lagi sini. 3 yang ini mana? Nah sini yang ini tadi, jadi penyebutnya sama, jadi dapat 3 ini 3 kali 1, 3 dikurang 1 kali akar 3 dibagi 3. Demikian juga ini tambah, dan ini tambah ya nih. 3 kali 1 3, 1 kali akar 3 dibagi 3 yang ini tadi. Karena sama-sama pembaginya 3, dicoret aja 3-nya. 3-nya ini coret yang ini. Jadi tinggal 3 kurang akar 3 dibagi 3 plus akar 3. Nah, ini masih belum sederhana lagi. Maka kita kali dengan akar sekawan. Tidak boleh pembaginya ada bentuk akar. Karena itu harus dikali dengan akar sekawan. Akar sekawannya yang mana diambil? Yang dari sini, kalau sini positif, akar sekawannya negatif keduanya, baik atas maupun bawah lah. Nah ini kita kalikan 3 kali 3 9, 3 kali min akar 3 min akar 3, min akar 3 kali 3, sini min 3 akar 3. Nah kemudian min kali min plus ujungnya akar 3 kali akar 3 jadinya 3. Nah kalau di bawah ini depan dengan depan, belakang dengan belakang, karena akarnya akar sekawan. Cukup kalikan 3 kali 3 9 plus kali min akar 3 kali akar 3 3. Nah, ingatkanlah ini akar sekawan itu kalikan depan dengan depan, belakang dengan belakang. Kalau ini di atas ini namanya bukan akar sekawan nih, sama sudutnya sama tandanya nih. Jadi kalikan satu-satu tadi ulang. 3 kali 3 9, 3 kali min akar 3 min 3 akar 3, min akar 3 kali 3 min 3 akar 3, minus akar 3 kali minus akar 3 min kali min plus 3. Nah ini tambahkan 9 tambah 3 12. Nah ini sama-sama akar 3, kalau disederhanakan min 3 akar 3 dengan min 3 akar 3, min 3 dengan min 3 min 6. Akar 3 nya tetap 9 kurang 3 6. Nah ini kita bagi nih 12 bagi 6. Nah 12 bagi 6 2 min 6 bagi 6 1 akar 3. Ya satunya tidak ditulis di sini. Nah ini jawabannya. Kemudian soal nomor 4, cos 2x cos 2a dibagi cos a ditambah sin a kuadrat. Nah dari sifat ini ada sifat nih untuk pengurangan. A kuadrat dikurang B kuadrat berarti A dikurang B dikali A plus B. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Hanya berlaku untuk yang minus ini. Nah kita ingat nih cos 2A itu ada 3 sifat. Nah maka kita karena sini pakai kuadrat nih nantinya, maka kita ambil sifat yang pengurangan cosnya. Cos 2A itu ada 3 sifat. Kita ambil yang cos 2A dikurang sin 2A. Nah ini sama dengan sifat yang ini A kuadrat dikurang B kuadrat berarti ambil min 1 plus 1, tapi sininya kada pakai kuadrat lagi. Karena itu di sini jadinya cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A sama dengan cos A dikurang sin A dikali cos A ditambah sin A. Sedangkan ini pangkatnya di luar, cos A ditambah sin A kuadrat berarti kalikannya 2 kali nih. Kuadrat kan artinya dikalikan 2 kali. Cos A tambah sin A dikali sama isinya cos A ditambah sin A. Nah ini sama, kodenya di luar nih, kalau ini masing-masing di dalam. Karena itu yang ini menggunakan sifat yang ini. Kalau yang ini seperti misalnya 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. Demikian juga sini cos A ditambah sin A kuadrat berarti cos A kuadrat ditambah sin A. Cos A ditambah sin A dikali cos A ditambah sin A. Nah ini karena ini disama di atas maka bisa dicoret. Maka tinggallah cos A dikurang sin A dibagi cos A ditambah sin A. Nah ini sudah ada di pilihan ganda, kita cek pilihan ganda ada tidak. Kalau sudah ada berarti itu jawabannya. Kita perlu lagi disederhanakan. Nah kemudian soal nomor 5, alfa dan beta lancip. Nah dengan sin alfa 2 per akar 5 dan cos B sama dengan 4/5. Nah pertanyaannya sin alfa dikurang beta
Kalau lancip itu berarti sudutnya kurang dari 90. Pokoknya tumpul berarti lebih dari 90. Itu diperhatikan. Kan ini sama-sama lancip berarti nilainya baik sin A maupun cos B, sudut-sudutnya keduanya bernilai positif artinya. Kalau lancip berarti kurang dari 90, semua sudut nilai sin, cos, dan tan bernilai positif. Karena itu positif semuanya ini. Nah, misalnya lancip, nah itu artinya kodan 1. Maka nilai sin, cos, dan tannya semuanya positif. Ini perlu dipahami nih sebelum menjawab soal. Kalau soal itu nanti sudutnya tumpul, maka di kodan 2. Kodan 2 itu yang nilainya positif hanya sin. Sedangkan cos nanti kalau ada soalnya cos nilainya negatif, tan pun juga negatif. Nah, ini sudutnya kan ada 2 nih, ada alfa dan beta. Kita cari satu-satu. Sin alfa sama dengan 2 per akar 5. Sin itu apa rumusnya? Sin demi. Nah, depan bagi miring. Nah, ini segitiganya kita gambarkan. Sini sudutnya alfa. Depannya, berarti depan dari sudut alfa berapa? Nah, sini 2. Berarti 2 sini, antak sini 2 depan. Nah, miringnya berapa? Akar 5 sini. Berarti sini belum diketahui lagi sini. Nah, gambar ini dulu lah kita lihat. Sekarang cos beta. Cos beta kan diketahui tadi nilainya kan ada tadi 45 tadi. Cos itu apa sih? Rumusnya cos B nya kan 45 nih. 45 itu cos itu rumusnya cosami, samping bagi miring. Bagi 4 ini samping, miringnya adalah 5. Nah, kita gambar aja segitiga siku-siku, nyawa siku-siku. Berarti kita anda di sini sudut B nya, betanya atau sudut beta sini. Samping, berarti samping sini, depan di sini. Nah, miringnya di sini. Ini siku-sikunya berarti sampingnya 4, siku-siku miringnya 5. Nah, sekarang kita hitung masing-masing. Kalau mencari bukan sisi miring, maka sisi miring dikurang sisi yang lainnya. Berarti mencari sisi yang samping sini, X sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Akar 5 kuadrat 5, 2 kuadrat 4, 5 ke 4 1. Akar 1 sah 1. Nah, berarti cosnya apa rumusnya tadi? Samping bagi miring, berarti sampingnya 1, X nya tadi 1, miringnya akar 5, berarti 1 per akar 5. Nah, sekarang di sini kita cari cosnya kan sudah tahu ini, maka yang kita tanya cari kena sinnya nanti. Tadi 4 per 5. Nah, kita mencari Y berarti sisi miring dikurang sisi lainnya lah. 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat, 25 dikurang 16 9. Akar 9 adalah 3. Nah, berarti sin itu apa? Sin demi, depan bagi miring. Depan beta adalah Y. Y nya dapatnya 3. Berarti 3 bagi miringnya 5, 3 per 5. Nah, sudah dapat sin alfa lawan cos betanya, maka kita cari rumus sifat yang pertanyaan tadi. Sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta. Nah, namanya sin lah, namanya sinnya min juga sini, tapi baliknya untuk sifat sinnya. Sin alfa kali cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Kita masukkan tadi sin alfa tadi sudah diketahui di soal 2 per akar 5. Cos beta tadi diketahui sini berapa tadi sini. Nah, cos betanya mana tadi di atas tadi lah. Nah, ini 4 per 5. Cos alfa. Mana cos alfa? Oh, cos alfanya di atas tadi. Kalau sin alfa tadi ya ini tadi 1 per akar 5. Oh, ini cos alfa lah. Kalau sin alfa tadi berapa tadi? 2 per akar 5. Cos betanya tadi di sini 4 per 5. Cos alfa di soal tadi 1 per akar 5. Sin beta di soal tadi. Nah, di atas tadi sin beta. Oh, mana sin beta? Oh, di sini. Nah, oh yang ini. Nah, sin betanya 3 per 5. Masukkan aja ke sini masing-masing yang sudah diketahui tadi maupun di uraian sifat-sifat yang lain tadi. Nah, ini kita kalikan aja. 2 kali 4 8. Akar 5 kali akar 5 kali 5 berarti 5 per akar 5. 1 kali 3 3. Akar 5 kali 5 5 akar 5. Nah, sini karena penyebutnya sama, ini sama-sama penyebutnya, kurangkan atas aja. 8 kurang 3 5. 5 bagi 5 1. 1 per akar 5. Nah, 1 per akar 5 buka akar naik akar, jadi 1 per 5 akar 5.
Nah, itulah sampai 5 mungkin itu saja dulu. Masih sebenarnya ada Bapak tuliskan nih. Ada soal nomor 6, 7 dan 8 tapi panjang banget nanti videonya. Lalu mungkin dicatat aja kan nanti ini penjelasannya mungkin bisa aja kalau dipahami sendiri nih. Mudahan videonya banyak kepanjangan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang Bapak jelaskan minggu yang lalu. Mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relaan.